Halo teman-teman semua, setelah sebelumnya kita sudah berhasil menambahkan metode atlas pada link list kita, selanjutnya yang akan kita kerjakan yaitu metode print. Jadi di metode print ini kita akan menelusuri setiap data dari link listnya. Setiap kita melakukan penelusuran itu kita nanti bakal print datanya. Jadi kita bakal buat salah satu pointer, kita kasih nama current, kita posisikan di head. Jadi current ini bakal melakukan perulangan pindah-pindah sampai dia ketemu ini ya, posisi 0. Jadi selama dia di posisi belum 0, dia bakal print dulu baru pindah ke yang lain. Jadi kita buat perulangan ya. Kita kasih buat perulangan ini ya. Algoritma yang pertama tadi posisikan current ini atau buat node current, pointer current dan posisikan di posisi head. Kemudian kita buat perulangan selama current itu tidak 0, maka yang dia lakukan adalah satu, print data, yang kedua pindah ke current.next atau pindah ke satu langkah di depannya. Nah, jadi kita buat node current ya, pointer current di head, posisi head. Kita cek, kita buat perulangan selama current tidak 0, selama current tidak 0. Selama current tidak di posisi ini, dia bakal melakukan perulangan. Dia melakukan print data dan pindah ke depan. Jadi kita cek, ini kan current-nya ada di sini. Nah, current itu kan tidak 0, karena current itu ada di posisi yang datanya sama dengan 1. Berarti karena dia tidak 0, dia bakal print data. Hasilnya itu bakal di print jadi 1, kayak gitu misalkan. Kemudian dia bakal pindah ke depan. Dia cek lagi apakah current itu 0 atau enggak, kayak gitu. Current itu kan tidak 0 karena dia ada di posisi yang datanya 2. Berarti yang dia lakukan karena current itu tidak 0, dia bakal print lagi 2. Setelah itu dia bakal pindah ke depan, pindah ke current.next. Dia bakal cek lagi selama current-nya enggak 0, ini kan current-nya ada di posisi yang datanya 3, dia bakal print 3 dan pindah ke depan. Nah, di sini setelah elemen tail ini dia selalu 0 atau selalu kosong. Berarti setelah current itu ada di bagian yang kosong atau di luar elemen tail, dia bakal keluar dari perulangan. Jadi hasilnya itu udah di print semua datanya 1, 2, dan 3. Nah, di sini kan kenapa kita tidak menggunakan head untuk perulangannya. Jadi cara kerja di Java itu dia punya garbage collector namanya. Jadi ketika data itu tidak disimpan atau tidak dipegang oleh suatu variabel, dia bakal otomatis dihapus. Contohnya ini, data yang pertama kan dia dipegang oleh oleh variabel head, oleh pointer head. Data kedua dia dipegang oleh variabel head.next. Data yang ketiga dia dipegang oleh variabel tail dan variabel head.next.next. Jika head yang kita pakai untuk melakukan penelusuran, nanti ketika dia pindah ke depan, berarti node yang pertama ini dia bakal tidak dipegang oleh variabel apapun. Jadi otomatis bakal terhapus dari dari program. Itu sebabnya kita tidak pakai pointer head dan kita pakai pointer baru yang namanya current dan diposisikan di head. Jadi untuk menjaga link listnya tetap utuh, makanya kita pakai pointer current. Nah, langsung saja ya kita buat metode print-nya. Jadi kita ambil dulu ya algoritmanya dari sini. Kemudian kita kopas ke ini ya. Jadi acuan kita. Jadi kita buat metode void print. Nah, ini ya kita buat pointer node current sama dengan head. Selama current itu tidak sama dengan 0, maka yang kita lakukan adalah print current.data atau system.out.println current.data seperti ini. Atau kita pakai print
supaya dia tidak ngasih tidak ngasih line baru. Setelah itu kita bakal pindah ke current, kita bakal pindah current-nya itu ke current.next, current sama dengan current.next. Oke, ini ya. Jadi kita posisikan current di head, buat perulangan selama current tidak nol, print data, pindah current ke current.next. Ya, ini aja ya metode print. Nah, kalau dipakai nih, kita ganti yang ini. Kita ganti statement yang berulang-ulang ini dengan linked list dot print. Jadi hasilnya itu tuh. Hasilnya bakal keluar 2, 5, dan 10. Kalau ditambah lagi 50, 100. Ya, dia bakal ngeprint semua data yang ada di dalam linked list. Oke, sekian untuk video kali ini. Selanjutnya nanti kita akan lanjut ke metode remove first atau menghapus elemen di depan.